花凶似虎，练就半部混沌体，恒唯有仰慕。那变态也一定是你是何人？你到底有什么？因为上早说不就完了，也没有人拿到过，对吧？那饼吧，我来了，要抒发一下肺腑之言。明明很有意思啊！独孤求败，有大道至简的韵味吗？18，竟然这里的人，我实在太孤单了。终于有那雷战士不错，我反而会限制他们的事。这么多年来，我觉得只有差哪2种？我怎么知道？我独孤家声誉，请。哎，你终于来了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua I Can Have Infinity Engagement episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-43. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 42. Kemarin, Xiaoyun sudah berhasil menyelesaikan misi yang berada di medan perang monster, yang mana dia juga harus berpisah dengan Shin Bin-yu. Dan token milik Tetua Lezu, Xiaoyun pun dibawa berpindah dengan cepat. Di sini, Tetua Leju memberikan pujian kepada kehebatannya karena mampu menyelesaikan misi dengan baik, dan bahkan Xiaoyun juga telah menerima teknik dan warisan pedang dari Dugu Jian. Untuk tugas selanjutnya, Tetua Leju akan meminta Xiaoyun pergi ke sebuah tempat. Awalnya ia sama sekali tidak tahu di manakah ini. Sampai akhirnya Xiao Bei memberitahu kalau mereka berada di Gunung Jiangshan, tempat yang memiliki net pedang yang begitu tinggi, bahkan sampai membuat mereka tidak diizinkan terbang di atas gunung. Xiaoyun yang merasa tertarik mulai menaiki gunung tersebut bersama Xiao Bei. Shin Bin-yu yang berada di sana menduga kalau Xiaoyun telah terpesona akan kecantikannya. Jadi karena itulah dia mengikutinya sampai kemari. Shin Bin-yu pun memutuskan mengubah penampilannya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Shin Bin-yu yang telah menyamar penasaran mengapa dia yang adalah seorang pewaris dari keluarga Dugu Jian malah keluar dari kediamannya. Dengan santuy, Xiaoyun pun memberitahu kalau dia ingin menantang para jenis besar di Donghuang demi bisa membuktikan diri kalau keluarga Dugunya masih mampu bersaing. Shin Bin-yu cukup terkejut karena Xiaoyun memang benar adalah keturunan keluarga Dugu, karena ia sempat meragukannya. Oh ya, nama Shin Bin-yu di sini adalah Hua Lingxin. Ia penasaran siapakah jenis pertama yang akan Xiaoyun tantang. Xiaoyun sama sekali tidaklah takut kepada siapapun, tapi dia ingin meminta Hua Lingxin untuk memberitahunya mengenai situasi di sini. Hua menjelaskan kalau pendatang baru terkuat berada di Middle Earth. Seharusnya dia pernah mendengar tentang pria bernama Zhou Ji yang adalah putra suci kuno. Tentu Xiaoyun kenal. Ternyata saat ini dia sedang berlatih di Gurun Timur. Xiaoyun tidaklah tertarik kepada Zhou Ji. Untung saja masih ada jenis lainnya seperti Li Chengdi, pemilik tubuh ruang dan waktu, Hong Ganglai, tubuh Tiani Surga, Jiang Horan, tubuh Raja Dewa. Xiaoyun tidak menduga mereka juga akan berada di sini, yang membuat Hua terkejut. Pasalnya Xiaoyun sepertinya mengenali orang-orang tersebut. Xiaoyun menganggap mereka bukanlah lawan yang pantas karena Xiaoyun ingin mengalahkan orang yang lebih kuat lagi. Hua memikirkan satu nama yang adalah Xiaoyun, yang tentu saja adalah dirinya sendiri. Tapi dia bukanlah seorang jenius, melainkan pria cabul. Hua menjelaskan lebih lanjut tentang si cabul Xiaoyun. Dia telah memiliki setengah tubuh kekacauan, tapi meskipun cabul, kekuatannya sangatlah hebat. Ia bahkan tidak pernah kalah sekalipun. Xiaoyun tidak menduga Hua memiliki beberapa pendapat tentang dirinya. Ini bukanlah sekedar pendapat, melainkan kekaguman Hua. Andai saja penyakit cabulnya hilang, mungkin Xiaoyun sudah sangatlah sempurna. Beruntungnya Hua adalah orang yang normal, jadi ia tidak sesuai dengan penyimpangan tersebut. Xiaoyun,你想花凶似虎，练就半部混沌体，恒唯有仰慕。那变态也一定。Xiaoyun sudah tidak ingin membicarakan hal ini dan menanyakan siapa lagi orang kuat yang dia kenal.
Hua langsung saja memberikan daftar orang-orang kuat di Donghuang. Selain Yifeng, kebanyakan jenius pada daftar itu memiliki teknik pedang yang hebat. Daftar ini dibagi menjadi 4 tingkatan, di Xuan Huang, dan ada 10 orang di setiap level. Sayang sekali Hua tidaklah masuk ke dalam daftar tersebut karena bukan siapa-siapa. Xiaoyun memintanya untuk tidak berkecil hati karena suatu hari nanti dia pasti akan menjadi orang hebat. Di tengah pembicaraan muncullah pria bernama Wei Feng yang tertarik dengan nama Dugu yang Xiaoyun gunakan. Serangan pun langsung saja Wei Feng lancarkan, karena sepertinya dia memiliki sebuah masalah dengan keluarga Dugu. Xiaoyun yang sama sekali tidak tahu apa masalahnya tentu tidak berdiam diri saja. Ia meladeni setiap serangan yang Wei Feng lancarkan. Dalam pertarungan itu, Hua mencoba menghentikan mereka karena ada peraturan yang tidak boleh mereka langgar. Dan benar saja, sebuah serangan langsung saja mementalkan mereka. Hua memberitahu kalau gunung ini melarang pertarungan apapun. Wei Feng tidaklah terlalu peduli karena ada dendam yang harus dirinya balaskan. Karena 500 tahun yang lalu kakeknya dan keluarga Dugu sedang dalam masalah. Karena ketika itu keluarga Bei dianggap sebagai keluarga kelas 3 yang tidak bisa menggunakan pedang dengan baik. Tentu penghinaan tersebut membuat leluhur Bei marah besar. Andai saja mereka tidak meninggalkan Jiangcheng, mungkin keluarga Bei sudah menjadi yang terbaik. Xiaoyun mentertawakan hal tersebut karena dari yang dia lihat, serang Wei Feng memang adalah ilmu pedang kelas 3 saja. Wei Feng berjanji kalau pada hari ini dunia akan tahu teknik pedang yang keluarga Bei miliki. Hua mencoba menenangkan kondisi karena jika mereka berdua ingin bersaing, maka lebih baik mereka menaiki gunung saja. Hua akan menjadi juri dalam kompetisi mereka. Siapapun yang berhasil mencapai puncak, maka ialah yang akan menjadi pemenangnya. Wei Feng dan percaya diri menganggap kalau Xiaoyun akan kalah. Wei Feng pun mulai menaiki anak tangga dan berjanji akan membanggakan kakeknya. Selain itu, dirinya juga menjamin kalau penghinaan yang selama 500 tahun ini pasti akan dirinya bayarkan. Di sisi lain, Xiaoyun telah mengeluarkan Xiaobei untuk menanyakan apa yang ada pada puncak gunung Jianshan. Xiaobei pernah mendengar kalau di sana ada kediaman peri pedang. Beberapa orang juga mengatakan kalau ada teknik rahasia pedang yang tersembunyi. Xiaobei terus mengatakan banyak rumor sampai-sampai membuat Xiaoyun bingung rumor mana yang benar. Tapi ternyata susahnya jalan di gunung ini tidak pernah ada sekalipun orang yang mencapai puncak. Jadi karena itulah Xiaobei tidak tahu apa yang ada di puncak gunung. Akhirnya Xiaoyun paham, jadi sampai sejauh ini tidak pernah ada sekalipun orang yang menyentuh harta di sana. Xiaobei membenarkan hal tersebut. Dia pun mulai berpikir kalau tuannya itu berencana untuk menaiki puncak. Tanpa pikir panjang, Xiaoyun pun segera pergi. Di sisi lain, Wei Feng masihlah menatap jalan. Ia yakin Xiaoyun tidak akan bisa mengejarnya. Sampai akhirnya Xiaoyun pun datang. Ia menduga kalau Wei Feng sedang menunggunya. Xiaoyun pun memintanya untuk tidak banyak membuang waktu dan mulailah melangkah. Sebenarnya Wei Feng ini sudah kelelahan untuk melangkah. Namun karena dendamnya kepada keluarga Dugu, ia pun mengeluarkan kekuatan yang luar biasa dengan cara membakar kembali kekuatan spiritualnya. Langkah ini sama sekali tidaklah mengejutkan Xiaoyun, karena itu semua akan sia-sia saja. Karena bagaimanapun Xiaoyun sudah menyempurnakan tubuhnya. Jadi seberapa kuat pun tekanan pada gunung ini sudah tidak berpengaruh lagi kepada dirinya. Xiaoyun pun memperlihatkan bagaimana cara dirinya melangkah dengan mudah menaiki setiap gunung ini. Wei Feng yang telah melanggar aturan pun segera dipentalkan. Sedangkan sistem memberikan selamat karena pemahaman Xiaoyun kembali meningkat. Untuk Hua sendiri sangatlah kesal karena mereka sangatlah lama. Sampai akhirnya Wei Feng pun terjun bebas ke hadapannya. Dengan dirinya yang berada di sini, maka pemenangnya sudah jelas. Namun meskipun begitu, Wei Feng masihlah belum bisa melupakan Xiaoyun dan berjanji kalau suatu hari nanti dirinya akan bertarung dengannya. Pada keesokan harinya, para murid mulai saling membicarakan tentang pewaris keluarga Dugu yang akhirnya menunjukkan diri. Kemampuannya sangatlah hebat dan bahkan mampu mengalahkan Wei Feng yang dikenal sebagai pemilik pedang suci.
Selain itu, kehebatan keluarga Dugunya sudah terkenal di mana-mana. Mereka meyakini kalau kekuatan pewaris ini tidaklah kalah hebat dengan Dugu Jian. Hua sudah menunggu cukup lama, tapi tidak kunjung melihat Xiaoyun kembali. Oh, 看来胜负那可是剑圣世家呀！哎，你听说了吗？这一代的传人实力不输不下。 Kita pun dibawa kepadanya yang sedang menikmati latihan tersebut. Sepertinya Xiaoyun telah sampai ke puncak gunung dan niat pedangnya sendiri sudah berada di tingkat 5. Xiaoyun sepertinya adalah orang pertama dalam sejarah yang mampu mencapai puncak gunung. Di sana Xiaoyun disambut oleh sebuah tulisan kuno. Tapi ini bukanlah sekedar tulisan biasa karena memiliki niatan pedang yang begitu hebat. Seharusnya ini adalah tempat pertama dalam daftar pedang peperangan. Petir pun langsung datang untuk menyambar Xiaoyun. Entah apa yang terjadi karena episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. 狂，真狂啊！好强横的剑意。 Masih di puncak gunung, ketika larangan petir hendak menyambar Xiaoyun, beberapa serang pedang telah melindunginya. Ini pun membuat nyawa Xiaoyun masih selamat. Sedangkan tetua bernama Lei Zhen terkejut karena ada yang telah memicu larangannya. Ia pun melihat siapa yang telah melakukannya. Di sini Xiaoyun merasa ada makna pedang yang terkandung dalam tulisan di batu. Jadi dia pun mulai melakukan sesuatu untuk bisa melihat apa yang ada di sana. Dan ternyata memang benar ada semacam teknik pedang guntur. Xiaoyun senang karena legend sepertinya saatlah peduli. Jadi dia pun akan memulai pemahaman dengan bantuan sistem. Kembali kepada Lei Zhen, putranya penasaran apa yang telah terjadi di puncak gunung. Lei Zhen pun memperlihatkan Xiaoyun yang tengah melakukan latihan gerakan pedang petir. Mereka sungguh terkejut karena bagaimana mungkin ada orang asing yang mempelajari teknik tersebut. Putranya pun mulai berpikir kalau Lei Zhen memiliki anak lain selain dirinya. Lei Zhen tentu tidak membenarkan hal tersebut, karena setelah berhasil menaiki puncak gunung, ia sengaja meninggalkan beberapa peninggalan kepada generasi mendatang. Tapi ia meminta mereka untuk tidak perlu khawatir, karena untuk bisa mempelajari teknik pedang guntur tidaklah semudah yang dipikirkan. Apalagi itu hanyalah potongan saja. Jikapun ini bisa dipahami, tapi tidaklah mudah untuk mempelajarinya. Ini dibuktikan dengan Xiaoyun yang hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja. Tapi mereka malah dikejutkan dengan Xiaoyun yang menulis di atas batu. Seperti apa yang dulu Lei Zhen lakukan. Kedua murid ini menduga kalau dia ingin bersaing dengan pemimpin Papilion. Namun Lei Zhen tidaklah mempermasalahkan hal tersebut, karena itu bagus untuk ia ke depannya. Bagi Xiaoyun ini sangatlah menarik. Jadi intinya dia itu tidaklah kesulitan dalam mempelajari teknik pedang guntur. Para murid menjadi kesal karena menganggap Xiaoyun sombong. Lei Zhen menenangkan mereka dan ia juga berpikir kalau sepertinya dia adalah sosok kuat dengan umur yang sangat panjang. Hanya saja dugaan Lei Zhen itu langsung dibungkam ketika Xiaoyun menulis namanya dan juga umurnya. Bagaimana mungkin dia baru berusia 18 tahun tapi sudah berhasil menaklukkan gunung ini? Dan mengapa juga nama belakangnya harus Dugu? 要抒发一下肺腑之言，明明很有意思啊！独孤求败，有大道至简的韵味吗？18，竟然！ Sistem pun memberikan poin pencerahan kepada Xiaoyun, yang membuatnya terkejut karena tiba-tiba saja menerima begitu banyak pujian. Apakah ada seseorang yang sedang mengawasi dirinya? Tuan muda ini berencana untuk memberikan hukuman kepada Xiaoyun. Jadi kedua rekannya akan dia utus. Tapi Lei Zhen segera menghentikan mereka. Karena itu sangatlah mustahil. Sebab murid ini berasal dari keluarga Dugu. Jadi lebih baik mereka tidak bermusuhan dengan mereka. Anggap saja ini adalah kebaikan untuk mereka. Jika sosok ini menjadi kaisar, maka mereka bisa memanfaatkannya. Dan biarpun dirinya tidak menjadi kaisar, maka mereka bisa membentuk aliansi dengan keluarga Dugu. Kembali kepada Xiaoyun, ia pun mulai melihat pedang 7 warna, yang mana ini bukanlah pedang biasa sebab dia adalah roh pedang, karena mampu berbicara. Pedang ini jugalah yang telah berhasil menyelamatkan nyawa Xiaoyun. Selama bertahun-tahun, Xiaoyun adalah orang ke-9 yang mampu sampai di puncak gunung. Ia menjadi senang karena selama ini sudah kesepian. 7 orang sebelum Xiaoyun telah menjadi seorang kaisar. Lei Zhen juga merupakan seorang kaisar semu.
Hanya saja kekuatan Xiaoyun ini agak lemah dari mereka. Bahkan ia bisa saja menghabisinya dengan mudah. Sedangkan alasan para kaisar tidak membawanya pergi karena jalan mereka tidak layak bagi pedang 7 warna. Jika menggunakan dirinya maka hanya akan membatasi kekuatan mereka saja. Terlebih lagi mereka memiliki prajurit kuat. Pedang ini tidaklah mau berada di posisi tersebut. Lei Zhu sebenarnya bagus untuknya, namun ia hanya menerapkan teknik pedang guntur saja. Berbeda dengan Xiaoyun yang mampu menggunakan berbagai teknik. Setelah menunggu selama ini, dia yakin Xiaoyun lah yang bisa membawanya keluar. 雷战也是准地。既然如此，这里的人我实在太孤单了。终于有那雷战是不错，我反而会限制他们的事。这么多年来，我觉得只有差哪两种，我怎么知道？ Tapi sebelum itu, Xiaoyun harus melakukan pengumpulan pada 7 jenis niat pedang. Tinggal 2 yang belum Xiaoyun pahami, jadi dia harus mempelajarinya terlebih dahulu. Setelah semua itu, barulah Xiaoyun bisa mengambilnya. Ia memintanya untuk tidak perlu khawatir karena sejak lahir pedang 7 warna selalu berada di sini. Bahkan legend yang berjanji untuk kemari pun tidak kunjung datang, padahal dia itu begitu kesepian. Xiaoyun pun pergi meninggalkan pedang ini yang membuat dirinya tahu kalau bacotan pedang itulah alasan mengapa ia tidak kunjung dibawa-bawa. Setelah dari sana, Xiaoyun sudah ditunggu oleh Hua. Ia sudah setengah bulan di sini untuk menunggunya dan memberitahu kalau Beifeng telah menyiapkan arena tantangan di Jianzhang. Sebenarnya Xiaoyun tidaklah terlalu peduli kepadanya, karena ia terlalu malas untuk meladeni Beifeng. Terlebih lagi dirinya harus melakukan pencarian untuk bisa mengambil pedang 7 warna. Hanya saja Hua memberitahu kalau Beifeng telah menyebarkan informasi tentang pertarungan itu. Jika sampai ia tidak pergi, maka reputasi keluarga Dugu akan buruk. Xiaoyun tidaklah mempermasalahkan hal itu. Alhasil Hua akan memberikan pesan kepada Jinghe bersaudara kalau mereka tidak bisa ikut bersenang-senang. Mendengar hal itu membuat Xiaoyun tertarik. Karena jika mereka berada di sana, maka seharusnya pedang pertama, kedua, dan ketiga juga ada di sana. Namun ternyata pedang pertama tidak hadir. Meskipun begitu, ini sudah lebih daripada cukup bagi Xiaoyun. Jadi karena itulah ia akan pergi ke arena. Berpindah ke Jinghe yang mana Xiaoyun dan Hua telah datang. Melihat keberadaannya membuat Beifeng menjadi bersemangat karena dia sudah menunggu kedatangannya. Ia langsung memperlihatkan pedang baru yang ia miliki. Para penonton sadar betul kalau Beifeng telah mengubah pedangnya ke tingkat pedang suci. Sepertinya pertarungan ini akan berat sebelah. 悬榜上的剑一剑呢？我传信给剑阁，我独孤家声誉，请。你终于来了。 Beifeng cukup kesal karena Xiaoyun berani membuatnya menunggu lama. Tapi Xiaoyun tidak peduli kepada Beifeng karena tujuannya adalah mencari Jiang Er. Pria itu pun memperkenalkan dirinya dan menanyakan apa yang dia inginkan. Xiaoyun sudah mengetahui reputasi yang dia miliki. Jadi pada hari ini dia itu ingin bertarung dengannya. Xiaoyun langsung saja naik ke arena dan mempersilahkan Jiang Er untuk menemaninya. Beifeng tentu kesal karena keberadaannya seakan-akan tidak dilihat olehnya. Xiaoyun meminta Beifeng untuk diam saja karena ia sudah kalah darinya. Jadi Xiaoyun pun mempersilahkan Jiang Er untuk maju dan bertarung dengannya. Tantangan Xiaoyun pun diterima dan pertarungan langsung saja terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau Xiaoyun menggunakan beberapa teknik yang hebat. Ia bahkan mampu membuat Jiang Er kesulitan. Ia mengakui kalau teknik pedang Xiaoyun sudah mencapai kesempurnaan. 炎化刃，剑烈绞招，你的剑法也没机会了。 Xiaoyun masih belum selesai dan memperlihatkan teknik pedang es yang dia miliki. Seketika saja itu pun berhasil membekukan Jiang Er. Namun sesuai reputasi yang dia miliki, serangan itu tidak mudah dia atasi. Sepertinya ia harus mulai lebih serius dalam bertarung dengan Xiaoyun. Gerakan cepat Jiang Er sempat mengejutkan Xiaoyun, tapi meskipun gitu dia masihlah mampu mengimbanginya. Beifeng dan Jiang Shan menjadi terpukau dengan pertarungan mereka. Hanya saja Hua penasaran mengapa gerakan tubuh Xiaoyun agak menyeleneh. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.